Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor, bagian kelima karya Widya Yasmin. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Malam itu saya sempat berpapasan dengan Budia saat saya hendak pulang. Saat saya bertanya kemana ia pergi, Budia bilang bahwa dirinya tengah mencari nasi goreng. Ucap Mas Heri, pedagang sate. Aku yang tengah berjalan menuju pabrik menghentikan langkah saat mendengar obrolan pedagang sate bersama beberapa warga. Sebenarnya saya juga sempat melihatnya berjalan menuju kontrakan Amanda. Tetapi karena saya sudah tahu bahwa Amanda tinggal di rumah Bu Kemala, maka saya biarkan saja Budia pergi. Ucap Bulia. Aku langsung berjalan ke arah mereka. Jadi malam itu Budia sempat ke kontrakan saya? Tanyaku. Mereka langsung terkejut saat melihat kedatanganku. Kemungkinan iya, tetapi saya nggak tahu pasti, sahut Bulia. Oh iya, bagaimana ceritanya kamu kembali dibebaskan oleh polisi? Tanya Mas Heri. Karena saya tidak terbukti bersalah, jawabku, lalu buru-buru pamit karena harus segera mengantar catering ke pabrik. Selama di perjalanan, aku terus memikirkan ucapan Mas Heri dan Bulia yang mengatakan bahwa malam itu Budia berjalan ke arah kontrakanku. Itu menunjukkan bahwa dirinya sengaja pergi ke sana untuk mencelakaiku. Lalu ada seseorang yang menyiksanya di sana. Tapi siapa? Bukankah kontrakan itu belum ada yang menempati? Amanda, kamu mau kemana? Teriak Bang Anwar. Astagfirullah. Aku langsung mengucapkan istighfar karena berjalan sambil melamun hingga melewati pabrik. Aku langsung melangkah mundur menuju pabrik Bang Anwar dengan wajah memerah karena menahan malu. Kamu kenapa sih, Manda? Tanyanya lembut. Sementara para karyawan malah menertawaiku. Maaf, tadi saya melamun. Ia hanya tersenyum saat mendengar ucapanku. Bang Anwar adalah tipe orang yang sangat ramah dan lemah lembut. Tetapi ia tak suka terlalu banyak bicara. Entah mengapa, semakin lama aku semakin berdebar-debar saat dekat dengannya. Lalu kuputuskan untuk segera pamit, karena aku semakin salah tingkah jika terlalu lama di dekatnya. Mau saya antar? Tanyanya sambil tersenyum manis hingga membuatku semakin salah tingkah. Tak perlu, sahutku sambil bergegas pergi. Setelah mengantar catering, aku menelpon Bang Hilman untuk bertemu. Entah mengapa, aku sedikit menaruh rasa curiga pada mantan suamiku itu terkait kematian Budia. Ia bilang akan menemuiku setelah pulang bekerja. Saat sore tiba, aku meminta izin keluar bersama Aurel. Awalnya aku berniat membawa semua anakku, tetapi Andika dan Adrian tengah anteng belajar mengaji pada Pak Haji Zulkifli. Maka aku segera bergegas pergi dengan tenang, karena mereka ada yang menjaga. Aku sangat beruntung bisa berada di tengah-tengah keluarga itu, karena selain baik dan dermawan, mereka juga orang-orang yang rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu semua membuatku semakin tenang saat berada di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, aku telah tiba di sebuah taman. Kulihat Bang Hilman tengah duduk di sebuah bangku sambil menenteng kantung kresek berlogo nama sebuah minimarket. Aurel sayang, panggilnya sambil merentangkan tangan. Anak bungsuku langsung berlari ke arahnya. Lalu ayah dan anak itu saling berpelukan menghilangkan rasa rindu.
Padahal 2 hari yang lalu, ia masih bertemu dengan kami. Ini ada cemilan buat Aurel, ucapnya sambil mengeluarkan susu kotak dan aneka snack. Saat anak bungsuku itu telah anteng, membuka jajanan yang sengaja dibelikan Bang Hilman. Apa abang yang membunuh Budiah? Bisikku dengan hati-hati, agar Aurel tak mendengarnya. Ia membelalak karena terkejut. Kenapa menuduh sejauh itu? Abang sama sekali tak memiliki alasan untuk itu, sahutnya lirih. Mungkin saja abang berniat melindungiku, karena dia selalu saja berniat mencelakaiku. Bang Hilman menggeleng. Berkali-kali ia bersumpah dengan wajah meyakinkan bahwa dirinya tak ada sangkut paut dengan kematian Budiah, Murti ataupun Randy. Bahkan dirinya sempat dipanggil ke kantor polisi untuk diperiksa sidik jari. Jawaban Bang Hilman membuatku semakin bertanya-tanya, siapakah pelaku yang sebenarnya? Apakah semua itu ulah hantu? Tapi bagaimana bisa sosok hantu meninggalkan sidik jari? Semua ini membuat kepalaku semakin terasa sakit. Amanda, jadi kapan kamu bersedia kembali rujuk sama abang? Tiba-tiba ia mengalihkan pembicaraan, padahal pikiranku tengah fokus pada rentetan kejadian naas yang menimpa Murti, Rindi dan Budiah. Aku sudah tak memiliki perasaan lagi sama abang. Aku berusaha tegas menolaknya agar ia tak berharap lagi, karena aku benar-benar sudah tak mau lagi kembali padanya. Apa semua ini gara-gara Anwar? Tanyanya. Bukan. Mulutku berkata tidak, padahal sebenarnya hatiku mengatakan bahwa aku mulai menyukai Bang Anwar, walaupun ia belum pernah menyatakan apapun padaku. Biarlah perasaan ini bertepuk sebelah tangan, tetapi mencintainya saja aku sudah merasa senang. Abang harap kamu tidak terlalu dekat dengan Anwar. Dia itu misterius dan mencurigakan. Abang takut kamu kenapa-napa. Lagi-lagi abang mengatakan hal itu. Aku bosan. Aku langsung menuntun Aurel untuk segera pergi meninggalkannya. Lagi pula, hari sudah mendekati maghrib. Bang Hilman tak memanggil atau berlari mengejarku. Biarkan saja, mungkin ia mulai lelah dengan sikapku. Aku benar-benar sudah mantap dengan keputusanku untuk tidak kembali padanya. Namun, aku berharap ia mengejarku untuk pulang bareng, karena menjelang maghrib begini, suasana sekitar rumah kosong yang di depannya ada beringin besar selalu terasa angker. Konon kabarnya, di rumah kosong itu pernah terjadi perampokan sekaligus pembunuhan. Seluruh penghuni rumah meninggal dibunuh, termasuk seorang wanita yang tengah hamil besar. Banyak warga mengaku pernah melihat penampakan hantu sundel bolong tengah duduk sambil melantunkan tembang berbahasa Sunda di dahan pohon beringin. Aku mempercepat langkah hingga melewati sebuah pohon beringin yang kumaksud. Rona jingga tampak mewarnai langit, tetapi suasana sekitar sudah sangat sepi. Tampaknya semua orang sudah masuk rumah dan bersiap melaksanakan sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara cekikikan dari pohon beringin tersebut, hingga membuat bulu kuduku meremang. Bersamaan dengan itu, sesosok wanita berambut panjang melompat dari pohon beringin itu, tepat ke hadapanku, hingga aku langsung berteriak histeris karena terkejut. Nyaris saja jantung ini terlepas dari tempat semula saat melihat sosok berambut panjang tersebut. Namun, tiba-tiba sosok wanita itu joget pargoy di hadapanku hingga membuat mataku terbelalak. Rupanya dia adalah seorang wanita dengan gangguan jiwa yang sering berkeliling daerah ini. Walaupun bukan jenis memedi, tetapi sosok wanita itu berhasil membuat Aurel gemeteran karena ketakutan. Jangankan Aurel, bahkan diri ini pun sempat terhenyak saat melihat kemunculannya. Aku berusaha tenang, lalu meraih kantung kresek berisi snack yang belum Aurel buka. Kamu mau ini?
Tanyaku sambil menyerahkan kantung kresek tersebut. Ia yang tengah asik berjoget pargoy langsung menghentikan aksinya. "Mau?" sahutnya sambil meraih kantung kresek berisi jajanan milik Aurel. Wanita yang terganggu jiwanya itu langsung duduk di sebuah bangku di bawah pohon beringin, lalu membuka cemilan yang kuberikan. Saat ia tengah anteng, aku langsung menggendong Aurel, lalu mengambil langkah 1000. Hihihi. Terdengar suara cekikikan dari arah pohon beringin tersebut. Namun, aku terus berlari dan mengabaikan suara yang entah suara kuntilanak atau wanita gangguan jiwa tadi. Aku tak peduli. Yang penting aku segera pulang. Hingga akhirnya aku tiba di sebuah rumah besar milik Bu Gemala. "Assalamualaikum." Aku membuka pintu perlahan. Hening tak ada jawaban. Suasana begitu sepi karena suara azan maghrib tengah berkumandang. Tampaknya Bu Gemala tengah mengambil air wudhu, sedangkan Pak Zulkifli tengah di masjid untuk sholat berjamaah. Aku langsung mencari keberadaan kedua anakku, tetapi tak kutemukan mereka di seluruh sudut ruangan rumah ini. "Andika, Adrian," panggilku. "Mereka dibawa bapak ke masjid," ucap Bu Gemala yang tampaknya baru selesai wudhu. Terlihat dari tetesan air yang berjatuhan dari wajahnya. Aku mengangguk, lalu bergegas mengambil air wudhu untuk segera sholat maghrib. Beberapa waktu kemudian, aku telah selesai sholat, tetapi anak-anak masih juga belum kembali dari masjid. Aku baru ingat kalau Pak Zulkifli tak akan pulang jika belum sholat isya. Maka kubiarkan mereka di masjid, berharap kedekatan mereka dengan ayahnya Bang Anwar membuat mereka semakin pintar dalam ilmu agama. "Kamu tadi dari mana?" tanya Bu Gemala. "Saya habis bertemu dengan Bang Hilman." "Kamu gak rujukan sama dia?" Bu Gemala menatapku dengan tatapan cemas. "Saya sempat mencurigai Bang Hilman memiliki kaitan dengan kematian Budiah. Makanya saya mengajaknya bertemu dan menanyakannya secara langsung." "Lalu, apa jawaban dia?" "Bang Hilman tidak mengaku. Bahkan ia berani bersumpah atas nama Allah." Setelah itu, Bu Gemala mengajakku ke dapur untuk membantunya membuat gorengan. "Gorengan buatan kamu enak banget. Sampai-sampai Anwar merasa ketagihan." Aku langsung tersipu malu saat mendengar pujian dari Bu Gemala. Saat tengah menggoreng, tiba-tiba terdengar suara azan isya berkumandang. Beberapa menit kemudian, semua gorengan telah siap dihidangkan. Aku juga tak lupa membuat teh manis untuk teman makan gorengan. "Buatkan kopi hitam juga ya, buat Anwar," ucap Bu Gemala tiba-tiba. "Bang Anwar mau kesini?" tanyaku dengan hati yang berbunga-bunga. Bu Gemala mengangguk lalu tersenyum dan menatapku, sehingga membuatku salah tingkah. Beberapa waktu kemudian, Pak Zulkifli pulang dengan tergesa-gesa, bahkan sampai membanting pintu dengan keras. "Ada apa, Pak? Kayak dikejar-kejar setan aja," ucap Bu Gemala. "Anwar, Bu, Anwar kecelakaan," jawabnya sambil terengah-engah dan berusaha mengatur nafas. Bang Anwar mengalami kecelakaan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut kesaksian warga yang berada di tempat kejadian, saat itu ada sebuah mobil yang menghantam motor Bang Anwar hingga ia terpental jauh. Kini Bu Gemala dan Pak Zulkifli tengah berada di rumah sakit, sedangkan aku tak bisa ikut karena harus menjaga anak-anak di rumah. Perasaanku kacau balau karena mengkhawatirkan keadaan Bang Anwar. Sehingga beberapa jam kemudian, Bu Gemala kembali dengan wajah pilu. "Bagaimana kondisi Bang Anwar, Bu?" tanyaku. "Saya pulang untuk mengambil mukena dan pakaian ganti. Anwar masih dalam keadaan kritis. Ia membutuhkan transfusi darah. Apakah ibu dan bapak sudah mendonorkan darah pada Bang Anwar?" Aku memberanikan diri untuk bertanya. Tiba-tiba, ia tertunduk lesu
golongan darah kami tidak sama dengan Anwar. Ia memiliki golongan darah AB negatif. Aku langsung mengernyitkan dahi. Bagaimana mungkin ada orang tua yang memiliki golongan darah yang berbeda dengan anaknya? Karena jika mereka orang tua kandung Bang Anwar, maka salah satu dari mereka seharusnya memiliki golongan darah yang sama. Mengapa golongan darah bapak dan ibu tak ada yang sama dengan Bang Anwar? Dengan wajah sedikit ragu, aku kembali memberanikan diri untuk bertanya. Karena Anwar bukan anak kandung kami. Bu Kemala langsung menangis terseduh-seduh. Aku sangat menyesal dengan kekepoanku, karena itu hanya menambah beban bagi dirinya yang tengah terluka. Selama ini saya belum pernah tes golongan darah. Tetapi apa salahnya jika saya mencoba? Siapa tahu cocok. Aku langsung mengalihkan pembicaraan tentang Bang Anwar yang merupakan anak angkat mereka. Saat mendengar ucapanku, tiba-tiba Bu Kemala kembali bersemangat. Kamu pergi ke rumah sakit sekarang, biar anak-anak saya yang jaga, ucap Bu Kemala sambil menghapus air matanya. Aku segera berganti pakaian, lalu bergegas menuju rumah sakit, sesuai alamat yang diberikan Bu Kemala. Setelah resepsionis menunjukkan ruangan tempat Bang Anwar dirawat, akhirnya aku bertemu dengan Pak Zulkifli yang tengah tertunduk lesu di kursi tunggu. Aku langsung menceritakan maksud kedatanganku. Lalu Pak Zulkifli membawaku ke para perawat yang menangani Bang Anwar. Setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya golongan darahku sama dengan Bang Anwar. Lalu tidak lama setelah itu, aku langsung melakukan transfusi untuk ke Bang Anwar. Setelah berhasil, aku kembali pulang karena harus beristirahat sekaligus menjaga anak-anak. Bagaimana Amanda? Tanya Bu Kemala saat aku telah tiba di rumah. Alhamdulillah, golongan darahku sama. Makanya tadi aku langsung mendonorkan darahku untuk Bang Anwar. Bu Kemala langsung memelukku dengan erat, lalu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sama-sama Bu. Lagi pula Bang Anwar juga sudah berkali-kali menyelamatkan nyawaku. Bu Kemala kembali memelukku dengan erat sambil berderai air mata. Lalu setelah itu, ia pamit untuk kembali ke rumah sakit. Kamu istirahat saja di rumah, tak perlu mengerjakan apapun, ucapnya sebelum berangkat. Oh iya, kalau mau makan, pesan saja, nggak usah repot-repot masak, sambungnya sambil memberikan beberapa lembar uang, lalu bergegas pergi. Saat malam tiba, Bu Kemala menelpon untuk mengabarkan bahwa Bang Anwar telah sadar dan melewati masa kritisnya. Untuk kesekian kalinya, ia kembali mengucapkan terima kasih padaku. Padahal, apa yang kulakukan belum sebanding dengan kebaikan Bang Anwar, juga kedua orang tuanya. Mereka semua orang-orang baik yang sangat berjasa bagi kehidupanku. Karena Bu Kemala dan Pak Zulkifli menginap di rumah sakit, maka aku hanya bersama anak-anak di rumah. Entah mengapa, suasana terasa mencekam saat pemilik rumah tak ada. Antara khawatir takut ada orang jahat, bercampur horor, membuat perasaanku tak karuan. Lalu kuputuskan untuk segera sholat Isya bersama anak-anak, karena kebetulan azan Isya tengah berkumandang. Setelah selesai sholat Isya, aku dan anak-anak mengaji di sebuah ruangan yang dikhususkan untuk sholat dan mengaji di rumah ini. Tiba-tiba, terdengar seseorang mengetuk pintu. Sebelum membuka, aku mengintip dari balik gorden terlebih dahulu, memastikan bahwa yang datang bukanlah orang jahat. Kulihat Bang Hilman tengah berdiri di depan pintu. Aku langsung membukanya untuk menanyakan alasan apa sehingga ia mendatangiku ke rumah ini. Saat pintu kubuka, Bang Hilman langsung memelukku dengan erat. Sontak aku langsung marah dan melepaskan pelukannya. Apa-apaan sih Bang? Tanyaku. Amanda, Abang kangen banget sama kamu. Abang tak kuasa menahan perasaan untuk segera rujuk denganmu. Maaf, aku gak bisa.
Aku kembali menolaknya. "Ayah!" teriak anak-anak sambil menghambur ke arahnya. Bang Hilman langsung memeluk ketiga anaknya secara bergantian. Ia tampak sangat merindukan mereka. Tetapi apapun alasannya, aku sudah tak mencintainya lagi. Aku membiarkan mereka melepas kerinduan masing-masing, lalu segera mengusirnya secara halus. Karena walau bagaimanapun, kini kami bukan lagi suami istri. "Anak-anak, kalian masuk ke kamar dulu ya. Ayah ingin bicara berdua dengan ibu. Percayalah pada abang, Anwar itu bukan orang baik. Lebih baik kamu kembali saja dengan abang." Lagi-lagi ia mengucapkan hal yang sama secara berulang-ulang. Aku sudah muak mendengar semua yang keluar dari mulutnya. Lalu kudorong ia untuk keluar dan mengunci pintu rapat-rapat. "Amanda, abang sayang kamu!" teriaknya sambil menggedor pintu. Lumayan lama ia terus berteriak dan menggedor-gedor pintu. Sejujurnya, aku tak lagi menyimpan dendam apapun padanya. Hanya saja, kini aku sudah tak memiliki perasaan apapun padanya. Makanya aku memutuskan untuk menjaga jarak dengannya. Tiba-tiba, terdengar suara cekikikan dari luar. Bersamaan dengan itu, terdengar suara teriakan Bang Hilman yang semakin menjauh. Tampaknya ada sesosok penampakan yang membuat Bang Hilman berlari berbirit-birit meninggalkan rumah ini. Biarkan saja, mungkin itu hantu Murti. Bukankah dulu ia sangat tergila-gila padanya? Maka biarkan saja arwah Murti terus menemuinya, biar dia tahu rasa. Beberapa hari kemudian, Bang Anwar telah pulih sehingga sudah bisa pulang dan dibawa ke rumah kedua orang tuanya. "Alhamdulillah, abang sudah kembali sehat," ucapku sambil membukakan pintu. "Semua ini berkat transfusi darah darimu," ucapnya lembut sambil tersenyum manis hingga menampakkan gigi gingsulnya. Di usianya yang ke-35, Bang Anwar masih terlihat tampan dan menawan. "Semua ini atas pertolongan Allah," ucapku. Ia hanya mengangguk, lalu mengajakku duduk untuk mengobrol. Padahal kondisinya masih tampak sedikit lemas. Jadi seharusnya ia harus banyak beristirahat. "Apa tidak sebaiknya abang masuk ke kamar untuk beristirahat?" tanyaku. "Saya ingin mengobrol denganmu," ucapnya hingga membuatku salah tingkah. Sejak saat itu, kami semakin dekat. Bahkan Bang Anwar beberapa kali mengajak aku dan ketiga anakku jalan-jalan. Suatu malam, ada seseorang yang melempar sesuatu ke kaca jendela hingga membuat kami semua terkejut. Kulihat sebuah batu yang dibungkus kertas tergeletak di antara kepingan kaca yang pecah. Di kertas itu terdapat tulisan ancaman bahwa aku harus menjauhi Bang Anwar. Siapakah yang melakukannya? Bukankah orang yang sering menerorku adalah Budia yang kini telah meninggal? Saat aku tengah menyapu teras, tiba-tiba kulihat sesosok wanita berpakaian ketat sehingga menampakkan dua bukit kembar yang begitu kencang dengan rok pendek di atas lutut yang menampakkan paha putih mulus, berjalan ke arahku sambil menenteng sebuah buket buah. "Bang Anwar ada di sini. Soalnya tadi saya ke rumahnya tapi kosong." "Iya, Bang Anwar ada di dalam," aku menyahut. "Kamu pembantu baru di rumah ini?" Aku sedikit terkejut mendengar pertanyaannya, tetapi aku iakan saja daripada aku bilang kalau aku hanya menumpang tanpa alasan. Setelah itu dia menyelonong masuk. "Bang Anwar." Ia memanggil Bang Anwar dengan nada manja, seolah sangat dekat dan memiliki hubungan khusus dengannya. Aku langsung masuk mengikutinya. Bu Kemala dan Pak Zulkifli langsung membelalak saat melihat penampilan wanita itu. Dari ekspresi wajah Bu Kemala, tampaknya ia tak menyukai wanita itu. "Bu, Bang Anwar ada di sini." Tiba-tiba nada bicaranya begitu lembut, padahal saat bertanya padaku tadi, dia begitu ketus. "Anwar,
panggil Bu Kemala. Tiba-tiba Bang Anwar keluar dan menemuinya. "Ngapain kamu kesini?" tanya Bang Anwar dengan wajah ketus. "Ih, kok jutek begitu sih? Aku sengaja datang ke sini mau jemput abang." Nada suaranya tampak dimanja-manjakan. Sebenarnya wajah wanita itu sangat cantik dan imut. Sepertinya usianya baru 24 tahunan. Walaupun Bu Kemala tampak tak menyukai wanita itu, tetapi ia mempersilahkan wanita itu untuk duduk dan membiarkan mereka mengobrol. "Mau minum apa?" tanyaku. "Tolong bawa mangga ini ke dapur, lalu bawakan jus untuk kami." Ia bertingkah seolah nyonya di rumah ini, tetapi aku iakan saja. Lagi pula, aku juga cuma menumpang di rumah ini. Aku lalu membawa buket buah yang ia bawa, lalu mengeluarkan buah mangga yang tampak ranum dan menggugah selera, lalu mengupasnya dan memasukkan ke blender. "Kamu tenang saja, dia tidak akan menjadi menantu saya," ucap Bu Kemala yang tiba-tiba muncul hingga membuatku terkejut. "Memangnya kenapa, Bu? Dia cantik kok." Anwar itu tidak menyukai wanita yang berpakaian terbuka seperti itu. Hubungan mereka hanya sekedar urusan bisnis. "Oh," sahutku sambil tersenyum, lalu lanjut membuat jus. Beberapa waktu kemudian, aku menghidangkan jus tersebut. "Kemanisan? Ngapain kamu tambahin gula?" Wanita itu langsung membelalakan mata kepadaku. "Saya yang menyuruh Amanda menambahkan gula, karena Anwar menyukai jus yang manis," ucap Bu Kemala membelaku. Padahal kenyataannya aku yang berinisiatif menambahkan gula. "Iya, saya suka jus mangga yang manis," ucap Bang Anwar, lalu meraih segelas jus itu dan meneguknya hingga habis. Wanita itu tampak kesal, lalu mencoba mengalihkan perhatian Bang Anwar dengan membahas urusan bisnis. Dari pembicaraan mereka, tampaknya wanita itu pemilik pabrik pembuat keripik tempe. Setelah itu, aku beranjak meninggalkan mereka menuju ruang setrika. Walaupun tadi Bu Kemala mengatakan bahwa wanita itu bukan tipe Bang Anwar, tetapi ada sedikit rasa cemas di hati ini. Wajah wanita itu sangat cantik, kulitnya putih mulus. Selain itu, tubuhnya seperti gitar Spanyol. Mungkin 9 dari 10 lelaki akan langsung terpesona saat melihatnya. Mungkin rasanya aneh jika aku cemburu pada wanita tadi, karena Bang Anwar sama sekali tak pernah menyatakan bahwa ia menyukaiku. Setelah wanita itu pergi, Bang Anwar mengajakku juga ketiga anakku untuk jalan-jalan. Pacar Bang Anwar cantik juga. Aku mengawali obrolan saat kami menikmati bakso cuanki di sebuah taman. "Siapa?" tanyanya. "Wanita tadi." "Jessica," tanyanya. Aku mengangguk. Namanya begitu cantik, seperti wajahnya. Tampaknya ia berasal dari keluarga berada. Dia itu pemilik pabrik keripik tempe, partner bisnis saya. Kami tidak memiliki hubungan apapun, tapi dari sorot matanya saat menatap Bang Anwar, sepertinya ia menyukai abang. Dia itu janda. Sama dong denganku. Beda dong. Beda bagaimana? Tanyaku penasaran. Dia merebut suami orang yang sudah tua. Mungkin lebih cocok menjadi kakeknya dibanding suaminya, lalu menguasai harta suaminya hingga bangkrut dan terkena serangan jantung dan meninggal. Miris, banyak sekali wanita muda dan cantik yang menggunakan pesonanya untuk menggait pria kaya raya walaupun sudah tua. Mungkin bisa dimaklumi jika lelaki itu lajang, tetapi kalau harus merusak rumah tangga orang, sungguh sangat keterlaluan. Saya tidak menyukai tipe wanita seperti itu, karena jika saya mengalami kesulitan, mungkin dia akan mencampakkan saya dan mencari mangsa yang lain yang jauh lebih kaya, sambung Bang Anwar. Aku sangat kagum mendengar ucapannya.
karena tak semua lelaki bisa berpikiran seperti itu. Kebanyakan lelaki hanya memandang fisik tanpa menggunakan logika, hingga akhirnya jatuh bangkrut karena ulah wanita matre yang hanya mengincar hartanya saja. Tanpa diduga, tiba-tiba sebuah mobil sedan berhenti tidak jauh dari tempat kami duduk. Lalu seorang wanita berpakaian terbuka yang ternyata adalah Jessica keluar dari mobil tersebut. "Abang, ngapain ngobrol bersama pembantu itu?" tanya wanita itu. "Namanya Amanda. Dia bukan pembantu, tetapi dia calon istri saya." Aku terhenyak saat mendengar ucapan Bang Anwar, tetapi mencoba tenang. Sepertinya Bang Anwar berpura-pura mengatakan itu agar Jessica tak lagi mengganggunya. Wanita itu tampak kesal saat mendengar jawaban Bang Anwar, lalu bergegas masuk mobil dan melesat pergi. Setelah wanita itu pergi, Bang Anwar tak mengatakan apapun kepadaku. Ia menunjukkan bahwa ia memang hanya berpura-pura sebagai bentuk penolakan secara halus kepada wanita itu. Bahkan hingga beberapa minggu berlalu, Bang Anwar tak mengatakan apapun kepadaku, sehingga membuatku semakin yakin bahwa dirinya tak memiliki perasaan apapun kepadaku. "Hei Amanda, kamu gak malu kumpul kebo dengan si Anwar?" tanya Bu Marta suatu hari. Kupikir kematian Budiah akan membuatnya berhenti untuk berjulit. Rupanya setelah teman bertengkarnya itu meninggal, ia malah semakin julid dan suka nyinyir. "Bu Marta, jangan nuduh macam-macam. Saya bekerja kepada Bu Kemala, juga Bang Anwar, bukan kumpul kebo," ucapku. "Halah, ngomong saja kalau kamu kumpul kebo. Kamu menolak Hilman karena mengincar harta si Anwar kan?" Aku malas menanggapi ucapannya, lalu bergegas masuk. Beberapa hari kemudian, daerah tempat tinggalku digegerkan dengan penemuan sesosok mayat wanita yang menggantung di gubuk, tempat yang sama dengan Budiah ditemukan. Mayat siapakah itu? Lalu siapakah pelakunya? Portal RMB. Itulah tadi cerita yang berjudul Misteri Kematian Para Pelakor. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.